Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2581. Dalam sekejap, gambaran misterius yang Ye Yuan bangun dalam setahun, runtuh dengan ledakan. Bahkan Lin Lan juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah sosok yang menentang surga, bakatnya harusnya yang terbaik. Dia tidak menyangka kalau itu benar-benar mengerikan sampai seperti ini. Tapi dia berbeda dari yang lain. Dia tidak menganggap Ye Yuan itu konyol, tapi hatinya malah terkejut luar biasa. Seseorang yang memiliki bakat buruk sebenarnya bisa naik ke 33 surga. Terlebih lagi, setelah naik, dia masih bisa menantang surga. Apa yang dia andalkan? Lin Lan sangat yakin bahwa Ye Yuan pasti tidak akan berhenti pada kekuatan alam kultivasinya saat ini. Masa depannya sangat cerah. Menghadapi ejekan seperti tsunami ini, Ye Yuan sangat tenang. Dia tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain dan juga tidak pernah merasa bahwa bakat bisa berarti apapun. Kemampuan yang diuji oleh formasi arai ini adalah ujian terhadap kondisi tubuh. Bakat seperti ini bersifat eksternal, itu wajar. Bahkan jika Ye Yuan berkultivasi hingga mencapai peringkat 9, hal itu tidak akan berubah. Namun formasi arai tidak mampu membongkar beberapa hal intrinsik. Seperti kemampuan pemahaman, seperti kemauan. Menurut Ye Yuan, ini lebih penting daripada bakat. Terlebih lagi, Ye Yuan menyadari bahwa bakatnya tidak bisa diubah. Bukankah afinitasnya tumbuh? Selama kekuatan jalur alkimianya meningkat, afinitasnya mungkin bisa meningkat hingga 50 atau 60 di masa depan. Baiklah, selesai tertawanya. Tapi ini juga saatnya untuk menyelesaikan masalah kita. Magang senior, saudara Han, aku harus merepotkanmu untuk melakukannya. Setelah tertawa, tatapan Lu Zanyuan menjadi dingin saat dia berkata. Han Qianyun tersenyum dan berkata, murid junior, saudara Lu, membuatku membunuh orang seperti itu. Aku khawatir setelah hari ini, aku juga akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte surgawi. Dia, Han Qianyun, adalah tokoh dikdaya stratum surgawi luhur tanpa batas, seorang pelindung sayap merah yang bermartabat. Dia sebenarnya membunuh orang dengan bakat terburuk dalam sejarah. Tidak peduli bagaimana penampilannya, itu agak merendahkan dirinya sendiri. Wajah Lu Zanyuan memerah lagi dan dia berkata, magang senior saudara Han, meskipun bakat anak ini sangat buruk, kemampuannya dalam meracuni tidak lemah. Aku rasa dia seharusnya mendapatkan warisan jalur racun setelah naik. Kakak magang senior, bunuh dia dan aku akan memberimu sebotol intisari giok embun langit itu. Mata Han Qianyun berkilat dan dia berkata sambil tersenyum, ini yang kamu katakan. Intisari giok embun langit adalah barang prakelahiran, yang sangat berharga. Itu juga memiliki efek yang besar pada pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas. Dapat dikatakan bahwa Lu Zanyuan mengeluarkan modal darah yang sangat besar untuk membunuh Ye Yuan. Ya, aku mengatakannya. Lu Zanyuan mengertakkan gigi dan berkata. Han Qianyun memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, wah, sampah sepertimu, awalnya aku meremehkan untuk mengambil tindakan. Tapi, demi intisari giok embun langit, aku hanya bisa mengambil tindakan. Ye Yuan mengabaikannya, tapi melihat ke arah pelindung Mo dan berkata dengan dingin, kamu membiarkan pria kekar itu menguji kemampuannya, bisakah kamu membiarkan aku mengujinya juga? Pelindung Mo tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, nak, berhentilah berjuang. Dia tidak bisa melakukannya, apalagi kamu. Baru saja, Yun King hanya menggunakan 50% kekuatan. Apa? Hanya menggunakan 50%? Ketika para pendaki dari alam bawah mendengar ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Seorang murid sekte luar berkultivasi selama 10 tahun, hanya menggunakan 50% kekuatan, dan melompati alam untuk mengalahkan pria kekar itu. Perbedaan ini terlalu besar. Aku tidak sedang membicarakan dia, tapi dia. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan menunjuk ke arah Lu Zanyuan dan berkata sambil tersenyum. Apa? Dia? Dia ingin menantang Lu Zanyuan. Orang ini gila kan? Dia pikir dia ini siapa? Seorang pria yang bakatnya sangat buruk sampai orang tuanya pun tidak mencintainya, sebenarnya ingin menantang orang nomor 3 di sekte dalam. Saat Ye Yuan berbicara, semua orang langsung meledak. Di mata mereka, Ye Yuan yang sekarang adalah seekor semut yang tergeletak di tanah. Sedangkan Lu Zanyuan adalah naga banjir di langit.
Kedua orang ini sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Tapi sekarang, semut ingin menantang naga banjir. Apakah orang ini lucu? Lu Zanyuan juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Nak, bakatmu buruk, apakah otakmu juga rusak? Atau kamu ingin menggunakan penangkal angin tumbang untuk melumpuhkanku?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, "Aku tidak akan menggunakan racun, kamu hanya perlu menekan ranah kultivasimu ke tingkat yang sama dengan milikku." Lu Zanyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Wah, tahukah kamu siapa yang kamu tantang? Lupakan tentang menekan hal yang sama seperti milikmu, bahkan jika aku menekan untuk menurunkan ranahku ke surga luhur kecil, aku juga dapat menghancurkanmu. Tentu saja, kamu tidak diperbolehkan menggunakan racun." Siapakah Lu Zanyuan? Dia adalah murid pribadi pusat kekuatan surga penguasa Giok, 3 pusat kekuatan terbesar di Sekte Dalam. Sekarang, dia sebenarnya ditantang oleh seekor semut. Dia merasa martabatnya ditantang. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu, kamu setuju? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan ini. Mari kita bertanding hidup dan mati. Bagaimana?" Ketika pelindung Mo dan Han Qianyun mendengarnya, mereka berdua tersenyum. Bahkan pada para pendaki dari alam bawah di sisi ini, terdengar gelak tawa juga. Kata-kata Ye Yuan saat ini terdengar seperti perjuangan menjelang kematian. Lu Zanyuan juga tersenyum sangat cerah. "Oke, selama kamu tidak menggunakan racun, lalu bagaimana jika aku setuju denganmu? Hanya berdasarkan pada bakat rendahmu, apakah kamu masih dapat menimbulkan gelombang apapun?" Lu Zanyuan melompat turun dan tiba di depan Ye Yuan. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Tindakan Ye Yuan adalah perilaku mencari kematian di mata semua orang. Bahkan jika dia menekan tingkat kultivasinya, 3 teratas sekte dalam pasti bisa menyapu bersih stratum surgawi luhur kecil juga. Pelindung Mo memandang Han Qianyun dan berkata sambil tersenyum, "Intisari giok embun langit yang akan mencapai tanganmu terbang menjauh." Han Qianyun juga tersenyum dan berkata, "Junior Lu adalah fisik dao matahari kelas 5 prakelahiran yang jarang terlihat, kekuatannya hampir dapat membunuh peringkat yang sama. Hanya Su Lingfei dan Zheng Qifei, 2 fisik dao yang aneh itu, yang hampir tidak mampu menekannya sedikitpun." Guru menunjukkan sikap pilih kasih terhadapnya. "Jika dia ingin membunuh dengan tangannya sendiri, bagaimana aku bisa menghentikannya?" Pelindung Mo tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, coba tebak, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan bocah itu?" Han Qianyun tertawa sendiri dan berkata, "Berapa banyak gerakan? Bukankah itu pembunuhan instan? Tak terkalahkan di peringkat yang sama tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Lebih jauh lagi, dengan menekan wilayahnya, pemahaman aturan magang junior Lu tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut. Pertarungan ini tanpa ketegangan sedikit pun." Pelindung Mo tersenyum dan berkata, "Benar. Benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian anak ini. Apakah dia tidak melihat pertarungan Yun King dan pria kekar itu sama sekali? Dia sudah sangat kurang jika dibandingkan dengan pria kekar itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan junior Lu?" Di sisi ini, Ye Yuan berkata kepada Yao King, "Saudara Yao, aku pinjam pedangmu untuk digunakan." Yao King melemparkan pedangnya dan berkata sambil mengerutkan kening, "Saudara Ye, kamu terlalu ceroboh. Penangkal angin tumbang sangat kuat, itu sebabnya dia akan mewaspadaimu. Sekarang setelah kamu mengikat tangan dan kakimu sendiri, apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung dengan magang senior, saudara Lu? Kamu, jika sesuatu terjadi, bagaimana aku menjelaskannya kepada Tuan Luo?" Ye Yuan menangkap pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku mati dalam pertempuran, begitu banyak orang dapat membuktikan bahwa aku menyebabkan kematianku sendiri, mengapa senior Luo menyalahkanmu? Baiklah, tidak perlu khawatir. Yang harus kamu khawatirkan adalah orang itu. Jika aku membunuhnya, kurasa seluruh sekte akan terguncangkan." Lu Zanyuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, "Hahaha, bocah, aku menemukan bahwa kamu benar-benar memiliki bakat dalam komedi. Hanya kamu, bunuh aku." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Benar, bunuh kamu." Lu Zanyuan tertawa keras dan berkata, "Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar seumur hidupku." Selesai berbicara, saat auranya dilepaskan, auranya meluncur ke arah Ye Yuan seperti terik matahari. Sangat kuat. Ini adalah aturan yang bisa dikatakan itu adalah setengah dari kekuatan dunia. Kekuatan ini benar-benar menghancurkan mereka yang memiliki peringkat yang sama.
Meskipun Lu Zanyuan menekan wilayahnya hingga ke surga luhur kecil, kekuatannya mungkin bisa menyapu surga luhur kecil kan. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yun King itu lemah seperti anak kecil di depan Lu Zanyuan. Saat Lu Zanyuan bergerak, hal itu segera menimbulkan serangkaian seruan. Dibandingkan dengan Yun King, Lu Zanyuan seperti gelombang kekerasan yang bergejolak, sedangkan Yun King hanyalah tetesan kecil. Keduanya sama sekali tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Aturan matahari Lu Zanyuan sangat mendominasi. Telapak tangan yang Sun Tri Kosmos yang hebat. Melepaskan telapak tangan, seolah-olah sebuah dunia ditembakkan, sangat menakutkan. Ye Yuan mengayunkan pedangnya membentuk lingkaran, disusun dan dikumpulkan, dan dia mengucapkan dengan dingin, semesta. Saat domain terbentuk, tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Keduanya bentrok dan sebenarnya berimbang. Polaritas ganda. 4 simbol, 6 persatuan, 8 diagram. Seni pedang Ye Yuan mirip dengan air sungai yang mengamuk, membentang panjang dan tak terputus. Perubahan dalam seni pedang juga mengandung pepatah Dao besar. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segudang kehidupan. Permulaan telah datang lagi, dengan variasi yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa sengit dan mendominasi dia, Lu Zanyuan, dia hanya bisa bertarung dengan Ye Yuan sampai kekuatan mereka seimbang. Orang-orang yang mengejek Ye Yuan sudah lama tercengang. Pertarungan yang awalnya sepihak sebenarnya terjadi sampai mereka terkunci dalam pertempuran. Dao pedang Ye Yuan selalu berubah, gesit dan riang, sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu adalah fisik Dao Matahari kelas 5 prakelahiran nomor 3 dari Sekte Dalam. Sampah itu benar-benar memahami pedang Dao ke alam seperti itu. Benar-benar tidak terbayangkan. Tidak ada fisik Dao, bakat lebih rendah, ini, penilaian masuk ini hanyalah lelucon. Ini benar-benar mendapatkan ketenaran dan kesuksesan di seluruh dunia dalam satu pertempuran. Seni pedang Ye Yuan yang tidak dapat ditembus benar-benar menunjukkan Dao pedang secara ekstrim. Pedang Dao-nya tidak menindas orang dengan paksa dan juga hanya berada pada tingkat pertama aturan pedang Dao. Namun penerapan pedang Dao-nya mencapai puncak kesempurnaan, sebuah alam yang membuat orang takjub. Kecerdasan dalam berbagai taktik bergantung pada kecerdasan induk. Oleh karena itu, bahkan ketika menghadapi Lu Zanyuan yang kuat, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sedikitpun. Dua orang pelindung Mo dan Han Qianyun tercengang karena menyaksikannya. Apakah orang ini benar-benar memiliki bakat yang lebih rendah? Seni pedang ini sepertinya sudah tidak kalah dengan Luo Yunxing kan? Pelindung Mo berkata dengan terkejut. Lebih dari sekedar tidak di bawahnya. Jika Luo Yunxing menekan wilayahnya, aku khawatir dia bukan tandingan orang ini. Aneh, mungkinkah penilaian Grand Array ini benar-benar rusak? Orang ini benar-benar jenius. Han Qianyun juga berkata dengan terkejut. Melihat penampilan Ye Yuan yang menakjubkan, banyak orang berpikir bahwa arai besarnya telah rusak. Pelindung Mo berkata, pada saat ini tidak baik bagi magang junior, saudara Lu. Anak itu terlalu stabil. Han Qianyun pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Magang junior, saudara Lu, dia tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dia sudah memahami gerakan itu. Pelindung Mo berkata dengan terkejut, maksudmu adalah melahirkan yin dari yang ekstrim. Han Qianyun tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan? Pelindung Mo berkata dengan kaget, jika dia memahami gerakan ini, bocah nakal itu akan berada dalam bahaya. Magang junior, saudara Lu mungkin akan melakukan gerakan mematikan. Benar saja, tepat pada saat ini, Lu Zanyuan berteriak dengan marah, aura yang mengesankan di tubuhnya meroket. Anak yang hebat, aku meremehkanmu. Kemampuanmu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sangatlah bagus. Tapi itu berakhir di sini. Fisik Sun Dao kelas 5 prakelahiranku bukanlah lelucon. Lu Zanyuan berteriak keras dan berkata, awas. Yang ekstrim melahirkan yin. Tangan awan melankolis surga yang agung. Yang ekstrim tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah yang ekstrim yang melahirkan yin. Ini adalah logika yang sama dengan ketangguhan ekstrim yang melahirkan kelembutan. Hanya saja aturan tenaga matahari ini entah berapa kali lebih tinggi tingkatnya daripada ketangguhan ekstrim yang melahirkan kelembutan. Setelah gerakan ini dilepaskan, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tidak peduli seberapa sempurna ilmu pedang Ye Yuan, mustahil untuk memblokir kekuatan sekuat ini. Sayang sekali,
Langkah ini terlalu kuat. Ye Yuan mungkin tidak akan bisa memblokirnya. Orang ini terlalu sombong, bersikeras menyinggung orang nomor 3 sekte dalam. Kalau tidak, dengan kekuatannya, sekte itu pasti menginginkannya. Menantang bakat superior atas dengan bakat inferior rendah, Ye Yuan juga bisa cukup bangga. Ketika banyak orang melihat tindakan Lu Zanyuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan tempur Ye Yuan membuat mereka merasa seperti burung phoenix bangkit dari abu. Ini membuat mereka melihat harapan juga. Hanya saja pertarungan hidup dan mati ini pada akhirnya tetaplah Lu Zanyuan yang menang. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum dingin dan berkata, yang ekstrim melahirkan yin, hanya membawa sedikit kekuatan yin ekstrim, itu saja. Kamu masih terlalu jauh dari keharmonisan yin yang. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut yin dan yang saling melengkapi. Alam semesta terbentuk secara alami. 8 diagram, 6 persatuan, 4 simbol. Polaritas ganda, semesta. Awalnya, teknik pedang Ye Yuan berubah dari yang sederhana menjadi rumit, sangat cantik. Tapi sekarang, teknik pedang Ye Yuan berubah dari rumit menjadi sederhana, kembali ke kesederhanaan aslinya, kembali ke alam semesta lagi. Proses ini bukanlah proses regresi, tetapi mengandung pepatah Dao besar. Beralih dari yang sederhana ke yang kompleks, menghasilkan segudang kehidupan. Beralih dari yang rumit ke yang sederhana, Dao besar kembali menjadi satu. Yin dan yang saling melengkapi, alam semesta, terbentuk secara alami. Pedang Dao juga merupakan Dao besar yang mengembangkan langit dan bumi. Kekuatannya meningkat secara eksponensial, sekalipun ada stratum surgawi luhur besar, mereka mungkin tidak bisa menahan serangan Ye Yuan ini juga. Di tribun, sekelompok pelindung tiba-tiba berdiri, menatap Ye Yuan dengan wajah heran. Menakjubkan, kemampuan pemahaman anak laki-laki ini jarang terlihat di dunia. Menyuntik Dao besar dengan pedang Dao ini seharusnya menjadi pemahamannya sendiri. Alam semesta terbentuk secara alami, menghilangkan semua perlawanan. Pemahaman Lu Zanyuan terhadap Dao tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan meskipun dia mencambuk kudanya. Kesenjangan ini, perbedaannya. Orang yang memahami pedang dapat melihat ketajaman pedang ini dengan sekali pandang. Mulai dari yang sederhana hingga yang rumit, banyak orang yang mampu melakukannya. Namun kekuatan untuk beralih dari yang rumit ke yang sederhana sungguh luar biasa, kesulitannya juga meningkat secara eksponensial. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang Dao, tidak ada cara untuk menggunakan gerakan ini sama sekali. Hanya untuk melihat Ye Yuan melepaskan pedangnya, keganasan pedang ini secara langsung membelah kekuatan tangan awan melankolis surga agung dan mendarat di tubuh Lu Zanyuan. Lu Zanyuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang mundur. Dia dikalahkan, namun, semuanya belum berakhir. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ye Yuan tidak berhenti, pedang panjangnya mengikuti seperti bayangan, mengikuti setelahnya. Ekspresi Lu Zanyuan berubah drastis, perasaan bahaya muncul di hatinya. Hanya saja dia sudah terluka saat ini dan hanya bisa menahannya dengan paksa. Pedang lain, Lu Zanyuan langsung dikirim terbang. Jika bukan karena dia adalah alam kultivasi utama yang lebih tinggi, esensi ilahinya sangat tebal, pedang itu sebelumnya pasti sudah merenggut nyawanya. Hanya saja Ye Yuan jelas tidak berniat melepaskannya, setiap pedang lebih cepat dari yang terakhir. Lu Zanyuan didorong hingga batas kemampuannya dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Dia tidak ragu sedikit pun, langsung melepaskan seluruh kekuatannya, dan dia meraung dengan marah, "Sialan, aku akan membunuhmu." Lu Zanyuan saat ini sudah benar-benar mengamuk. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah dari sampah yang memiliki bakat lebih rendah dalam pertarungan yang adil. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Detik sebelumnya, Lu Zanyuan bersikap mengancam. Detik berikutnya, dia jatuh dari langit dan mengejang tanpa henti. Kejang lagi. Semua orang bahkan tidak mengetahui kapan dia diracun. Ketika Lu Zanyuan lepas kendali, semua orang mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Namun dalam sekejap, dia kejang. Namun di detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ye Yuan mengacungkan pedang panjangnya dan menusuk ke arah Lu Zanyuan seperti kilat. Dia akan membunuh. Wajah pelindung Mo dan Han Qianyun berubah drastis dan mereka berseru serempak, berani sekali. Kedua orang ini tidak ragu-ragu sama sekali, menampilkan teknik gerakannya dan berubah menjadi dua anak panah tajam yang melesat mendekat. Dua stratum surgawi luhur tanpa batas yang perkasa, kecepatannya bisa dibayangkan. Tapi sayangnya,
Mereka cepat, tapi Ye Yuan lebih cepat dari mereka. Ye Yuan mengeluarkan aturan tata ruangnya, teknik gerakannya sangat cepat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan dua pelindung hebat itu, dia memiliki keunggulan karena dia lebih dekat dengan Lu Zanyuan. Pedang milik Ye Yuan langsung menyerang titik vital. Lu Zanyuan mati. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pada hari penilaian masuk, seorang pria yang belum memasuki sekte, dia benar-benar membunuh orang nomor 3 di sekte dalam. Ini terlalu sombong, terlalu mendominasi, juga mencari kematian. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi semua orang tidak menganggapnya serius sama sekali. Awalnya, ini adalah pembunuhan sepihak. Bagaimana semut bisa menjadi lawan naga raksasa yang berjingkrak di angkasa? Namun semut ini menginjak-injak naga raksasa itu hingga mati. Semua orang lengah. Dua pelindung stratum surgawi luhur tanpa batas sudah terlambat untuk diselamatkan juga. Aturan tata ruang. Pelindung Mo berkata dengan terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kecepatannya, meskipun dia agak jauh dari Lu Zanyuan, dia juga bisa menyelamatkannya. Tapi siapa sangka kalau kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Tak seorang pun menyangka bahwa selain dao pedangnya yang tak tertandingi, aturan tata ruang Ye Yuan juga sangat hebat. Dalam pertarungan dengan Lu Zanyuan, Ye Yuan hanya menggunakan aturan pedang dao dari awal hingga akhir. Bisa dilihat betapa kuatnya pedang dao miliknya saat ini. Dan peraturan tata ruang memiliki efek yang tidak terduga pada saat-saat terakhir. Tatapan Han Qianyun suram dan dia berkata dengan marah, "Kamu, bagus sekali. Kamu belum memasuki sekte dan sudah berani membunuh murid sekte dalam sekte surgawi, sungguh berani." Ye Yuan memandangnya dan berkata dengan dingin, "Ada ribuan orang yang menyaksikan di sini bahwa Li Zanyuan melakukan pertarungan hidup dan mati denganku. Apa salahnya aku membunuhnya?" Han Qianyun berkata sambil tersenyum dingin, "Penghinaan. Status apa yang dimiliki Junior Lu? Kamu pikir kamu ini siapa? Semut yang memiliki bakat lebih rendah juga berani dibandingkan dengan magang junior, saudara Lu pada saat yang sama." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Ya, aku seekor semut. Tapi dia mati di tanganku, tangan semut ini." Han Qianyun berkata dengan sangat marah, "Sampah. Plus itu berarti kamu pengkhianat dan licik, menggunakan racun untuk melumpuhkan murid junior saudara Lu." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimanapun, kamu menolak untuk melihat alasannya. Semua orang melihat bahwa dialah yang pertama kali melanggar aturan. Aku pikir jika akulah yang terbunuh saat ini, kalian mungkin akan berkata, layani dia dengan benar, dengan sangat tenangkan." Han Qianyun tersenyum dingin dan berkata, "Begitulah adanya. Hari ini, bahkan Kaisar Surgawi pun tidak bisa menyelamatkanmu juga." Selesai berbicara, aura stratum surgawi luhur tanpa batas di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Wajah semua orang berubah. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan menatap pelindung Mo dan berkata, "Aku menang. Jadi bisakah aku masuk sekte sekarang?" Pelindung Mo mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Membunuh Junior Lu? Kamu sebenarnya masih ingin masuk ke sekte surgawi aman bela diri. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah murid pribadi Penatua Si plus Feiyu. Dan Penatua Si plus Feiyu adalah pusat kekuatan surga penguasa giok. Apa yang dikatakan adik junior Han benar. Bahkan jika Kaisar Surgawi datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu juga." Semua pendaki dari alam bawah menggelengkan kepala dan menghela nafas, berpikir bahwa Ye Yuan terlalu impulsif. Ambil langkah mundur dan itu akan menjadi langit biru tak berujung, bertahan sebentar dan itu akan menjadi perairan yang mulus. Perbedaan status mereka dengan murid dalam terlalu besar. Bahkan jika Ye Yuan membunuh Lu Zanyuan, hanya ada jalan menuju kematian juga. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan benar. Tapi siapa yang mau membicarakan alasan dengannya? Apakah begitu? Lalu aku bertanya-tanya apakah benda ini bisa menyelamatkan hidupku. Ye Yuan tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah tanda. Itu justru token pelindung sayap hijau. Token sayap hijau. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki token sayap hijau? Pelindung Mo berseru kaget. Ye Yuan berkata dengan dingin, token ini secara alami diberikan oleh senior Luo. Setelah selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya sedikit dan melemparkan token itu ke pelindung Mo. Pelindung Mo memeriksa token itu dan menemukan bahwa memang ada informasi identitas Ye Yuan di dalamnya. Ada juga perasaan ilahi Luo Yunxing yang terpampang di dalamnya. Itu memang benar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakak senior Luo menyerahkan token pelindung sayap hijau itu kepada luhur kecil?
Kemampuan apa yang kamu miliki? Pelindung Mo tidak dapat mempercayainya. Tatapan Han Qianyun juga berubah tajam, pemandangan terbalik ini mengejutkannya. Sampah dengan bakat lebih rendah menjadi pelindung sayap hijau sekte itu dengan goyangan tubuhnya. Statusnya bahkan lebih tinggi darinya. Apa? Pelindung sayap hijau. Strata surgawi luhur yang lebih rendah, Luo Yunxing memberikan token sayap hijau padanya. Orang ini tidak akan mengambilnya kan? Hal semacam ini terlalu fantastis. Para pelindung dan murid sekte semuanya terkejut hingga mereka sangat terkejut. Pelindung sayap ungu dari sekte surgawi aman bela diri yang bertanggung jawab untuk membimbing para pendaki dari alam bawah baru memiliki hak untuk secara langsung memberikan otoritas pelindung sayap hijau. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Hal ini bukanlah hal yang aneh. Beberapa pendaki dari alam bawah sangat ulet dan mampu bertahan hidup di 4 wilayah surgawi besar dan bahkan mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas. Hanya untuk orang seperti itu pelindung sayap ungu akan memberikan token sayap hijau, membiarkan mereka langsung menjadi pelindung sayap hijau. Tapi Ye Yuan hanyalah stratum surgawi yang lebih rendah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seluruh sekte. Ye Yuan hanyalah luhur kecil. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki bakat yang lebih rendah dari luhur kecil. Hak apa yang dia miliki? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, bagaimana aku tahu? Mungkin, Senior Luo menganggapku enak dipandang. Percayalah, kita harus tahu, hanya dengan mencapai stratum surgawi luhur tanpa batas barulah seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi pelindung. Adapun pelindung sayap hijau, tidak hanya kekuatan seseorang yang harus mencapai surga luhur tanpa batas, mereka bahkan harus memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Orang yang baru saja naik ini belum memberikan kontribusi sekecil apapun. Ranah kultivasinya bahkan hanyalah stratum surgawi luhur kecil. Luo Yunxing benar-benar memberikan tanda penting kepadanya. Bingung, terkejut, murung. Di sekte surgawi aman bela diri, seseorang harus bertahan setidaknya beberapa ribu tahun untuk mendapatkan token sayap hijau. Tapi Ye Yuan benar-benar mendapatkannya bahkan sebelum memasuki sekte. Pelindung Mo memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal jika kamu memiliki token sayap hijau? Menarikkah berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau seperti ini? Dia ingin menendang wajah Ye Yuan sekarang juga. Jelas Ye Yuan memiliki token sayap hijau, tapi dia ingin menjungkir balikkan sekte surgawi aman bela diri sebelum mengeluarkannya. Orang ini sengaja melakukannya kan? Saat ini, bagaimana dia harus membereskan kekacauan ini? Pelindung Mo tidak dapat menahan rasa sakit di kepalanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, lihat reaksi mereka. Pelindung Mo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat sisanya. Benar saja, ekspresi wajah setiap orang sangat memesona. Aku awalnya berencana memasuki sekte terlebih dahulu, aku akan menunggu senior Luo kembali sebelum berbicara. Tapi Lu Zanyuan ini berulang kali memprovokasiku. Baru saja, dia bahkan ingin membunuhku dengan cara yang mencolok. Mungkinkah dia tidak boleh dibunuh? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini sangat besar. Ini sudah bukan hal yang bisa aku tangani. Aku akan melaporkannya kepada Master Sekte untuk menangani masalah ini secara pribadi. Pelindung Mo berkata dengan suara serius. Tidak peduli apa, Ye Yuan, pelindung sayap hijau ini nyata. Pangkatnya bahkan lebih tinggi darinya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, terserah saja. Pelindung Mo berkata dengan suara keras, penilaian masuk ditangguhkan. Setelah aku melaporkan masalah ini kepada Master Sekte Paman Bela Diri, aku akan membuat keputusan lagi. Suaranya belum memudar ketika aura menakutkan tiba-tiba turun. Seorang lelaki tua berpakaian hitam datang dari lapis sambil melolong, kesombongannya membubung ke langit. Siapa yang membunuh murid orang tua ini? Suara gemuruh itu bergetar hingga semua orang hampir tidak bisa berdiri teguh. Penatuasi, Guru, Pelindung Mo dan Han Qianyu berseru bersamaan. Orang ini adalah Guru Lu Zanyuan dan Han Qianyun, sesepuh surga penguasa giok dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri, C+VU. Saat penguasa giok muncul, semua orang tertekan hingga mereka merasa sulit bernapas. Terlalu kuat, orang tua berpakaian hitam itu mendarat di tanah. Melihat zombie Lu Zanyuan, dia sangat marah. Qianyun, siapa yang membunuh Zanyuan? C+VU berkata dengan marah. Han Qianyun menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, itu dia. C+VU tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, stratum surgawi kecil.
Hanya orang seperti dia yang bisa membunuh Zanyuan. Mungkinkah dia seorang jenius tiada taraf yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun? Ekspresi Han Qianyun jelek saat dia berkata dengan canggung, tidak, dia memiliki bakat yang lebih rendah. Terlebih lagi, afinitasnya hanya 4 poin. Namun, cara dia menggunakan racun telah mencapai puncak kesempurnaan. Adik junior tiba-tiba terkejut dan dilumpuhkan olehnya menggunakan penangkal angin tumbang. Tatapan si plus Feiyu berubah suram dan dia berkata dengan suara dingin, lalu apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu belum membalaskan dendam saudara magang juniormu? Han Qianyun berkata sambil tersenyum pahit, murid senior, saudara Luo memberinya token sayap hijau. Bocahnya sekarang menjadi pelindung sayap hijau. Apa? Omong kosong. Luo Yunxing bajingan ini menjadi semakin liar beberapa tahun ini. Memberikan token sayap hijau kepada luhur kecil, dan dia bahkan memiliki bakat yang lebih rendah, apa yang dia coba lakukan? Si plus Feiyu sangat marah. Yang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin. Pencegahan yang dilakukan oleh surga penguasa giok terlalu kuat. Tidak perlu peduli padanya. Stratum surgawi luhur kecil, bakat yang lebih rendah, dia tidak layak untuk memiliki token sayap hijau sama sekali. Qianyun, lakukanlah. Si plus Feiyu tak tertandingi dan mendominasi. Dia tidak mau mengatakan apapun dan langsung menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan. Bahkan jika itu adalah token sayap hijau, dia juga tidak memikirkan apapun. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi dingin dan dia berkata sambil mencibir, dirimu yang terhormat sungguh menakjubkan. Alis si plus Feiyu sedikit berkerut dan dia berkata, nak, kamu berani berbicara dengan lelaki tua ini seperti ini. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kenapa? Kamu sudah ingin membunuhku. Mungkinkah kamu masih ingin aku dipenuhi rasa terima kasih kepadamu? Apakah kepalamu juga rusak karena usia lanjut? His, suara serangkaian udara dingin datang dari segala arah, orang ini benar-benar gila. Itu adalah pusat kekuatan surga berdaulat giok. Hahaha, anak sapi yang baru lahir memang tidak takut pada harimau. Apakah menurutmu dengan dukungan Luo Yunxing, kamu dapat bertindak sembarangan tanpa mempedulikan siapapun? Biarkan aku memberitahumu, dia bukan siapa-siapa di hadapan orang tua ini. Kamu mempermainkan dan membunuh Zanyuan. Jadi kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Si plus Feiyu berkata sambil tersenyum dingin. Sebagai pusat kekuatan surga berdaulat giok, setiap tindakan dan gerakan si plus Feiyu membawa tekanan yang luar biasa pada surga luhur kecil ini. Ketika dia berbicara tentang membunuh orang, semua orang hampir pingsan. Oh, begitu. Paman Beladirisi benar-benar menjadi semakin sombong. Kamu bahkan dapat membunuh pelindung sayap hijau tanpa izin sekarang. Tepat pada saat ini, sebuah suara santai terdengar. Ekspresi Han Qianyun dan pelindung Mo berubah dan mereka berteriak kaget, Luo Yunxing. Itu hanya untuk melihat seseorang berjalan keluar dengan pedang di belakang punggungnya. Siapa lagi kalau bukan pendekar wajah giok, Luo Yunxing. Melihat Luo Yunxing kembali, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan oleh pusat kekuatan surga penguasa giok kepadanya sungguh terlalu besar. Tatapan si plus Feiyu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Sebagai seorang penatua, mungkinkah lelaki tua ini bahkan tidak bisa menghukum? Kamu berhasil menerobos. Si plus Feiyu berbicara di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Luo Yunxing agak berbeda. Itu jelas telah melampaui stratum surgawi luhur tanpa batas dan mencapai stratum surgawi penguasa giok. Guncangan ini tidak berarti kecil. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, dalam 1 tahun ini, aku menantang 12 cabang sekte surgawi giok sejati berturut-turut dan bertarung dengan 28 pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas satu demi satu, nyaris lolos dengan nyawaku berkali-kali, membunuh 6 giok sejati surgawi pelindung sekte. Aku akhirnya menembus lapisan kertas kaca jendela ini. Surga luhur tanpa batas hingga surga penguasa giok adalah punggung bukit yang sangat besar. Sekalipun Luo Yunxing sangat berbakat, dia juga terjebak selama bertahun-tahun. Masalah serangan diam-diam ke kota Banteng Hijau kali ini benar-benar membuat Luo Yunxing marah. Dia membunuh orang-orang sekte giok sejati sampai mereka benar-benar dikalahkan hanya dengan kekuatannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa di bawah pertarungan sengit, dia benar-benar mematahkan belenggu dan menembus ambang batas yang sangat besar ini. Ekspresi si plus Feiyu sangat jelek. Dia tidak menyukai arogansi dan keras kepala Luo Yunxing dan sering menekannya. Tapi dia tidak menyangka kalau bajingan ini benar-benar berhasil menembus surga penguasa giok sekarang dan sejajar dengannya sekarang.
Selamat, Senior Luo, Ye Yuan berkata dengan tulus. Sebenarnya, jika bukan karena Luo Yunxing, Ye Yuan mungkin sudah langsung turun gunung sebelumnya. Apapun pelindung sayap hijau, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Hanya saja Luo Yunxing bersembunyi di negeri timur selama 10 tahun untuk memintanya. Jika dia pergi dari sini sekarang, hal itu akan menurunkan rasa hormat Luo Yunxing secara berlebihan. Luo Yunxing tertawa keras dan berkata, omong-omong, aku masih harus berterima kasih, Saudara Ye. Jika bukan karena kamu memberiku beberapa hal itu, aku mungkin tidak dapat kembali lagi kali ini. Apalagi berbicara tentang menerobos ke surga penguasa Giok. Luo Yunxing bertindak terlalu berlebihan kali ini, hingga benar-benar menghasut kekuatan seluruh sekte surgawi Giok sejati. Sekte surgawi Giok sejati bahkan mengerahkan pusat kekuatan surga penguasa Giok untuk menebasnya. Sangat disayangkan bahwa gerakan dan jejak Luo Yunxing sulit dipahami dan dirahasiakan, satu orang bertempur sebagai gerilyawan, sehingga tidak ada tempat untuk memulai. Namun meski begitu, menghadapi begitu banyak pusat kekuatan dengan peringkat yang sama, Luo Yunxing juga nyaris lolos dari kematian berkali-kali. Meskipun beberapa mainan yang Ye Yuan lemparkan kepadanya tidak banyak berpengaruh pada stratum surgawi luhur tanpa batas, mainan tersebut memang memiliki efek yang tidak terduga. Sama seperti penangkal angin tumbang, ia hanya perlu melumpuhkan sedikit saja pada saat genting. Menghadapi ahli seperti Luo Yunxing, itu benar-benar fatal. Percakapan kedua orang itu bagaikan sambaran petir di telinga para pengamat. Luo Yunxing yang sudah menerobos ke surga penguasa Giok sebenarnya menyebut Ye Yuan sebagai saudaranya. Sepertinya token sayap hijau ini benar-benar diberikan olehnya. Hanya saja, hak apa yang dimiliki oleh orang yang memiliki bakat lebih rendah hingga membuatnya dianggap begitu tinggi. Hanya berdasarkan kemampuannya mengalahkan Lu Zanyuan di peringkat yang sama. Tidak cukup kan, saudaraku Ye? Jangan panggil aku Senior Luo di masa depan juga. Jika kamu tidak keberatan, panggil aku kakak Luo. Luo Yunxing berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak sombong, menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak Luo. Luo Yunxing tertawa keras dan berkata, adik, serahkan masalahmu pada kakakmu. Lu Zanyuan ini, aku sudah melihatnya tidak enak dipandang sejak lama, jika sudah terbunuh. Aku memang tidak salah menilai. Temperamen adik Ye sangat cocok dengan seleraku, Luo Yunxing. Hahaha, paman bela diri C+, oh tunggu, kakak senior C+, aku sedang melindungi Ye Yuan. Jika kamu tidak merasa senang, ayo kita bertarung sekarang, bagaimana? Sebagai seorang pendekar pedang, mereka sombong dan pantang menyerah, kemauan mereka melambung ke langit. Yang terpenting, mereka tidak tahan melihat ketidakadilan di dunia ini. Lu Zanyuan sangat arogan dan mendominasi sekte tersebut dengan mengandalkan fakta bahwa ada C plus Feiyu yang mendukungnya. Luo Yunxing tidak tahan melihatnya dan bergerak untuk memberinya pelajaran beberapa kali. Justru karena inilah C plus Feiyu sangat tidak senang padanya. Memukul muridnya, itu berarti menamparkan wajahnya. Dan C plus Feiyu faksi ini benar-benar keturunan dari kelakuan yang sama. Dari C plus Feiyu hingga Lu Zanyuan, lalu hingga Lu Zuo, mereka semua memiliki kebajikan yang sama. Sombong, kasar dan tidak masuk akal. Hanya saja di masa lalu, Luo Yunxing mewaspadai kekuatan C plus Feiyu dan tidak bisa berlebihan. Namun, Luo Yunxing tidak menyangka bahwa Ye Yuan bahkan lebih mengesankan darinya. Dia benar-benar membunuh Lu Zanyuan begitu saja. Temperamen seperti ini yang tidak memiliki keraguan dan tidak takut akan kekuasaan, sangat cocok dengan seleranya. Hanya saja di sisi itu, wajah C plus Feiyu ditampar berulang kali, dia sudah lama berada di luar kendali karena marah. Muridnya terbunuh. Sekarang, dia bahkan mengatakan kelegaannya jika muridnya sudah dibunuh. Apakah dia benar-benar menganggapnya enteng, sesepuh ini? Bagus. Orang tua ini ingin melihat betapa takutnya kaum muda. C plus Feiyu mengatakan 3 kata bagus berturut-turut. Kemarahannya saat ini bisa dilihat. Saat aura mengesankan dari surga penguasa Giok dilepaskan, tekanan mengerikan langsung menyelimuti Luo Yunxing. Surga penguasa Giok tengah. Wajah Luo Yunxing tidak berubah, pedang yang mengarah ke tubuhnya melonjak ke langit. Meskipun ia berada di alam kecil yang lebih rendah dari C plus Feiyu, niat bertarung Luo Yunxing merobek cakrawala. Dua ahli agung surga penguasa Giok saling berhadapan, wajah semua orang berubah satu demi satu. 5 wilayah surgawi besar, mereka yang mampu mencapai surga penguasa Giok adalah raja-raja feodal di suatu wilayah.
Terlepas dari sekte mana, status mereka sangat tinggi. Pusat kekuatan tingkat ini tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Tapi, begitu mereka bergerak, itu akan sangat menggemparkan. Tanpa menunggu siapapun memberi instruksi, semua orang mundur jauh satu demi satu, takut terlibat. Sosok Luo Yunxing tiba-tiba menghilang. Dia sebenarnya orang pertama yang bergerak. Keduanya saling bertukar pukulan, langsung bertarung hingga pasir dan batu beterbangan kemana-mana, bumi berguncang dan gunung bergoyang. Di puncak Tianhui, ada hamparan gurun. Hanya saja meskipun Luo Yunxing berada di alam kecil yang lebih rendah dari Si plus Feiyu, dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun. Pelindung Mo menatap dengan tercengang dengan mulut ternganga dan berkata dengan kaget, niat pedang magang senior saudara Luo membubung ke langit. Saat dia memasuki penguasa giok, dia bertarung dengan tetua Si plus sampai kekuatan mereka seimbang. Dia sudah menjadi seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda dari kita. Sementara tatapan Han Qianyun berkedip-kedip, jelas dia merasa tidak enak. Ketika seseorang di sekitar mereka tiba-tiba melompati gerbang naga, menjadi seseorang yang berdiri di atas massa. Hanya mereka sendiri yang tahu kesedihannya. Kedua orang itu berada di tengah pertarungan sengit ketika tiba-tiba, seberkas cahaya pedang terbang dari balik cakrawala. Ledakan keras terdengar, langsung membuat kedua orang itu terbang. Setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak bijaksana datang dari langit. Melihat orang ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah, langsung membungkuk. Bahkan seseorang yang sombong seperti Luo Yunxing juga membungkuk memberi hormat. Memberi hormat kepada Sekte Master. Ye Yuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka hal itu benar-benar membuat khawatir Master Sekte. Saat ini, wajah tampannya seperti batu giok berukir, ekspresinya terkendali. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Pria parubaya itu berkata dengan suara serius, Dua surga penguasa giok yang agung benar-benar menyerang di depan gerbang gunung mereka sendiri, di manakah rasa kesopanan? Apakah kalian masih melihatku, Master Sekte ini, di matamu? Jelas sekali, dia agak kesal dengan perselisihan internal rakyatnya sendiri. Si plus Feiyu bertindak seperti penjahat yang menggugat korban terlebih dahulu sebelum dia diadili, buru-buru berkata, Sekte Master, tolong selidiki. Luo Yunxing bajingan ini mengambil bajingan entah dari mana, dia membunuh murid tercinta lelaki tua ini bahkan sebelum memasuki sekte. Orang ini sebenarnya masih mengatakan bahwa dia dibunuh dengan baik. Orang tua ini marah, itu sebabnya aku bertarung dengannya. Menekan dua ahli perkasa, Master Sekte tidak lagi marah seperti sebelumnya. Dia menatap Luo Yunxing sekilas, sedikit tanda persetujuan muncul di tatapannya saat dia berkata, tidak buruk, Yunxing. Luo Yunxing berkata, terima kasih, Master Sekte, atas pujian Anda. Master Sekte berkata dengan dingin, karena kamu telah memasuki penguasa giok, kamu adalah tetua Sekte Surgawi. Aku akan mengadakan upacara penganugerahan untukmu di lain hari. Hanya saja, bukankah seharusnya ada penjelasan untuk masalah hari ini? Luo Yunxing berkata dengan dingin, Lu Zanyuan mencari kematian, tidak perlu menjelaskan apapun. Terlebih lagi, dalam pandangan Yunxing, jika kematian Lu Zanyuan dapat menenangkan hati Ye Yuan, itu sangat berharga. Luo Yunxing. Di sampingnya, Si plus Feiyu hampir meledak karena marah. Maksudnya muridnya mati sia-sia begitu saja. Wajahnya ditampar sia-sia begitu saja. Sebelumnya, ia bahkan ditampar oleh stratum surgawi kecil. Di mana dia, pusat kekuatan surga penguasa giok ini, akan meletakkan wajahnya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang karena takjub. Mereka semua tahu bakat Ye Yuan meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan sangat mengejutkan. Bakatnya ditempatkan di sana, ruang untuk perbaikannya terbatas. Tapi Luo Yunxing mengatakan bahwa selama itu menenangkan hati Ye Yuan, satu kematian Lu Zanyuan tidak masalah sama sekali. Arti dari kata-katanya adalah, jika dia mati, biarlah mati. Master Sekte, dengarkan, apa yang dia maksud dengan itu? Zanyuan adalah fisik matahari kelas 5 pra-kelahiran. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke surga penguasa giok di masa depan. Kematiannya sebenarnya hanya demi menjilat sampah yang memiliki bakat lebih rendah. Si plus Feiyu memarahi dengan tajam. Sekte Master juga sedikit mengernyit dan menatap Ye Yuan dan berkata, kemampuan rendah inferior. Si plus Feiyu mengedipkan mata, Han Qianyu mengerti maksudnya dan buru-buru berkata, melapor ke Master Sekte, Ye Yuan baru saja melewati formasi arai dan tidak memiliki fisik Dao. Bakatnya lebih rendah inferior,
dan afinitasnya hanya 4. Alis Sekte Master menyatu. Saat ini, dia merasa Luo Yunxing melampiaskan perasaannya yang terpendam dengan alasan tertentu. Yunxing, masalah ini bukanlah masalah sepele. Ini menyangkut perasaan orang-orang sekte tersebut. Jika kamu tidak dapat memberikan penjelasan, Master Sekte ini pasti akan menghukummu dengan berat. Nada suara Sekte Guru juga menjadi serius. Saat si Plus Feiyu mendengarnya, hatinya sangat gembira. Kedua orang ini sombong sekali, lihat bagaimana kalian masih bisa sombong. Luo Yunxing acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika fisik matahari kelas 5 prakelahiran? Aku, Luo Yunxing, hanyalah fisik Dao kelas 3, bukankah aku juga masuk ke dalam surga penguasa Giok sekarang? Sebaliknya, sekte tersebut merekrut cukup banyak murid fisik Dao kelas 5, tapi berapa banyak yang bisa masuk ke surga penguasa Giok? Oleh karena itu, bakat tidak berarti segalanya. Si Plus Feiyu mencibir dan berkata, kamu memutarbalikkan logika untuk memenangkan argumen. Luo Yunxing benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, ketika aku berada di domain surgawi yang sejati, aku secara kebetulan mendengar bahwa negara kecil di timur memiliki seorang pendaki dari alam bawah yang benar-benar menyempurnakan pil surgawi dengan afinitas 1 titik. Jadi aku pergi untuk menanyakannya. Kemudian, aku menunggu di negeri timur selama 10 tahun, mengamati Ye Yuan, dan melihat pertumbuhan dan kebangkitannya dengan mata kepala sendiri, mengolah pil surgawi tingkat 1 hingga ekstrim. Orang jenius seperti itu memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Lu Zanyuan itu. Tunggu, maksudmu alasan kamu memberikan token sayap hijau kepadanya adalah karena dia tahu cara mengolah pil? Si Plus Feiyu tiba-tiba berkata. Luo Yunxing berkata dengan dingin, tepat. Hahaha. Si Plus Feiyu tertawa keras dan berkata, ini benar-benar membuat orang mati karena tertawa. Seorang pria yang afinitasnya hanya 4 poin mengembangkan pil surgawi tingkat 1 hingga ekstrim. Ekstrim ini juga terlalu tidak berharga kan? Tunggu sebentar, Sekte Master tiba-tiba angkat bicara, baru saja, kamu mengatakan bahwa dia hanya memiliki 1 poin afinitas. Karakter seperti apa Sekte Master itu? Informasi penting dalam kata-kata kedua orang ini ditangkap olehnya dengan sangat cepat. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, benar. Ketika Ye Yuan baru saja naik, dia hanya memiliki 1 poin. Tapi dia punya 4 poin sekarang. Sekte Master, pentingnya hal ini tidak perlu aku katakan lagi kan? Afinitasnya benar-benar meningkat. Afinitas adalah bawaan. Bagaimana mungkin bisa meningkat? Luo Yunxing ini mulai berbicara omong kosong untuk menyelamatkan hidupnya. Saat kata-kata ini keluar, tentu saja menimbulkan kejutan. Mata Sekte Guru juga sedikit menyipit, menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, Qin Sun tiba-tiba berkata, Luo Yunxing, kata-katamu menghina kami para alkemis surgawi. Jika afinitas 1 poin saja dapat memurnikan pil surgawi, bukankah kita, orang-orang ini, akan menjadi lelucon? Afinitas adalah ambang batas terbesar bagi para alkemis surgawi. Banyak pendaki dari alam bawah yang merupakan alkemis di alam bawah sebelumnya namun tidak punya pilihan selain menyerah setelah naik. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saatnya untuk melihat betapa berharganya seseorang. Jika Tuan Qin merasa Yunxing sedang bercanda, mengapa kalian tidak berkompetisi dalam pertandingan? Ketika Qin Sun mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, Luo Yunxing. Kamu menjadi semakin merendahkan. Orang tua ini adalah alkemis surgawi kelas 3 yang bermartabat. Seberapa muliakah statusku? Kamu memintaku untuk bersaing dalam alkimia dengan sampah afinitas 4 poin. Meskipun Luo Yunxing sudah menjadi pusat kekuatan surga berdaulat Giok, Qin Sun tidak merasa rendah diri di hadapannya. Status alkemis surgawi kelas 3 di sekte itu terlalu tinggi. Dia bisa duduk sejajar dengan para tetua. Luo Yunxing tertawa sendiri dan berkata, karena Tuan Qin menolak untuk berkompetisi, apa yang akan kamu lakukan? Qin Sun memikirkannya dan berkata, Jingxuan, kamu datang. Di belakang Qin Sun, seorang gadis berkemeja kuning keluar. Gadis ini memiliki mata dan feng, bibirnya seperti buah ceri, memberikan perasaan dunia lain kepada orang-orang, benar-benar seindah peri surgawi. Banyak pendaki dari alam bawah yang menatap sampai mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Qin Sun memandang Ye Yuan dan berkata dengan sombong, muridku Jingxuan telah belajar alkimia dariku selama 10 tahun. Jika kamu bisa menang melawannya, aku akan menganggapmu melewati rintangan ini. Bagaimana?
Wen Jingxuan mengerutkan kening dan berkata, Tuan, bagaimana dia yang memiliki afinitas 4 poin dapat memurnikan pil? Bahkan jika aku menang, itu juga menang dengan tidak terhormat. Dalam 10 tahun ini, kamu mengikutiku untuk belajar alkimia dan jarang menunjukkan wajahmu di sekte. Hari ini, senang sekali meminjam kesempatan ini dan biarkan mereka melihat pencapaianmu 10 tahun di depan Sekte Master. Qin Sun tidak menyembunyikan motif egoisnya sama sekali, langsung mengatakannya dengan lugas. Para alkemis surgawi paling menginginkan wajah. Mereka tidak hanya harus tampil mengesankan, tetapi mereka juga harus membuat murid mereka sendiri tampak mengesankan. Dia menyuruh Wen Jingxuan keluar untuk membuktikan bahwa dia mengajar lebih baik daripada Wu Chengchao. Ini, baiklah. Wen Jingxuan ragu-ragu sebentar tetapi tetap setuju. Ekspresi Wu Chengchao sangat jelek di sampingnya. Ketika si Plus Feiyu melihat situasinya, dia segera berkata, Master Sekte, jika dia kalah dari Jing Yuan gadis itu, orang tua ini pasti akan mencari keadilan atas kematian San Yuan. Luo Yunxing mengetahui kekuatan Ye Yuan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, lalu jika Ye Yuan menang, bagaimana dengan itu? Si Plus Feiyu mencibir dan berkata, jika dia menang, masalah ini akan dihentikan begitu saja. Luo Yunxing tertawa dan berkata, oke, itu kesepakatannya. Sekte Master juga mengangguk dan berkata, kalau begitu. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Si Plus Feiyu tersenyum dingin dan berkata, kenapa? Tahu bagaimana menjadi takut sekarang? Sudah terlambat. Ye Yuan meliriknya seperti melihat orang bodoh, menoleh ke Qin Sun, dan berkata, kamu adalah pelindung, aku juga pelindung. Kamu mengirim seorang murid untuk bersaing denganku, bukankah ini menghinaku? Qin Sun tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, kamu, yang hanya seorang stratum surgawi luhur kecil, juga ingin sejajar denganku. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin sejajar denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk sejajar denganku. Saat semua orang mengira Ye Yuan ketakutan, dia mengubah nada bicaranya dan mengejutkan orang-orang ketika kata-katanya keluar. Orang ini sungguh mengesankan. Aku hanya ingin tahu mengapa stratum surgawi yang lebih rendah bisa mengesankan sampai seperti ini. Orang bodoh tidak kenal takut. Serangkaian udara dingin yang dihisap datang dari seluruh puncak Tianhui. Perkataan Ye Yuan terlalu mendominasi. Luo Yunxing terkejut ketika mendengarnya dan langsung tertawa dan berkata, hahaha, adik Ye, aku benar-benar merasa semakin optimis terhadapmu. Senyuman Qin Sun tiba-tiba membeku, dan dia berteriak, apa katamu? Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, Lin Lan. Lin Lan melangkah maju ketika dia mendengar dan berkata dengan hormat, murid ada di sini. Ye Yuan berkata, muridku ini telah mengikutiku belajar alkimia selama lebih dari 3 tahun. Jika kamu bisa mengalahkannya, datang dan tantang aku lagi. Adapun Wen Jingxuan yang secantik peri surgawi, dia langsung dijemur di satu sisi. Ye Yuan sedang berbicara tentang Qin Sun. Menamparkan wajah secara terang-terangan. Kamu menggunakan seorang murid untuk menantangku, aku akan menggunakan seorang murid untuk menantangmu. Semua orang tercengang karena takjub. Poin postur Ye Yuan naik secara vertikal. Itu adalah alkemis surgawi kelas 3. Seorang pria yang afinitasnya hanya 4 poin sebenarnya berbicara dengan liar. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Sekte Master, anak ini menghinaku, apa yang harus dilakukan? Ekspresi Qin Sun muram hingga hampir meneteskan air. Di sampingnya, ketika Wu Chengchao melihat Qin Chao menjadi kempes, dia diam-diam bersukacita. Sebelum menunggu guru sekte berbicara, dia berkata, Sekte Master, aku merasa kata-kata Ye Yuan masuk akal. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, karena Luo Yunxing memberinya token sayap hijau, dia adalah pelindung sayap hijau sekte kita, statusnya mirip dengan kita. Ini adalah aturan sekte surgawi aman bela diri kita, tidak bisa dilanggar. Tidak pantas bagi Qin Sun untuk menantang pelindung Ye dengan seorang murid. Wu Chengchao, kamu. Qin Chao marah sampai janggutnya berkibar dan dia melotot. Alis Wen Jingxuan juga sedikit berkerut. Dia menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu menggunakan perintah yang dibuat-buat untuk menyuruh orang bertingkah. Hanya afinitas 4 poin, untuk apa kamu berpura-pura di sini? Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah denganku.
Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu tidak cukup berkualitas. Master Sekte juga merasakan sakit kepala. Dia menyadari bahwa Ye Yuan ini benar-benar mampu menimbulkan masalah. Penilaian sekte kecil memiliki lubang yang ditusukkan ke langit olehnya. Master Sekte berkata dengan suara serius, pelindung Ye, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengambil posisi pelindung masih harus didiskusikan. Jika kamu bersikeras melakukannya, maka Master Sekte ini hanya dapat melepaskanmu dari posisi pelindungmu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu aku akan memberikan wajah Sekte Master. Kamu bersaing dalam alkimia dengan Lin Lan, jika kamu menang, kamu akan memiliki kualifikasi untuk menantangku. Jika kamu kalah, biarkan orang tua itu datang, aku akan bersaing dengannya. Sekte Master, inilah keputusanku. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat melakukan sesuka Anda. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Kata-kata ini diucapkan kepada Wen Jingxuan. Sekte Master memikirkannya dan berkata sambil mengangguk, oke, lakukan apa yang kamu katakan. Sejak Luo Yunxing memberikan token itu, Ye Yuan sebenarnya adalah pelindung. Aturannya tidak bisa dilanggar, dia harus memberikan wajah ini. Bukan memberikannya pada Ye Yuan, melainkan memberikannya pada Luo Yunxing. Luo Yunxing memasuki surga penguasa giok di usia muda, dia adalah kandidat penerus terbaik untuk Master Sekte berikutnya. Jika Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan ini, maka wajahnya harus diberikan. Dia memahami Luo Yunxing. Tidak banyak orang yang bisa membuat Luo Yunxing memberikan penghargaan tinggi. Wen Jingxuan memiliki kepribadian yang acuh tak acuh sejak awal. Tapi saat ini, dia juga dipicu oleh Ye Yuan. Dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, pelindung Ye, aku pasti akan membuatmu memperlihatkan ekor rubahmu. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat. Bukan hanya kamu, tapi gurumu itu juga tidak memenuhi syarat. Yang satu baik hati dan cantik, penuh semangat muda. Yang lainnya sudah tua dan jompo, tak bernyawa dan apatis. Ketika Wen Jingxuan berdiri bersama Lin Lan, ada perbedaan yang jelas antara kemurnian dan ketidakmurnian. Nona muda, lelaki tua ini adalah alkemis surgawi kelas 2. Aku tidak bisa mengganggumu, kamu pilih pil surgawi. Pilih salah satu yang paling kamu kuasai, kata Lin Lan dengan dingin. Wen Jingxuan mencibir dan berkata, seorang alkemis surgawi kelas 2, berpura-pura di depan wanita muda ini untuk apa? Pil surgawi kelas 1 wanita muda ini jauh lebih kuat daripada alkemis surgawi kelas 2 biasa. Sebentar lagi, kamu akan merasakan kekalahan. Lin Lan hanya diam dan menolak berkomentar. Wen Jingxuan mendengus dingin dan berkata, oke, karena kamu mengizinkanku memilih, maka aku akan memilih pil surgawi pendirian fondasi yang paling dasar. Lin Lan terkejut dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Nona muda, aku menyarankanmu sebaiknya memilih yang lain. Pil surgawi pendirian fondasi, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Beberapa tahun ini, yang paling banyak dia kembangkan adalah pil surgawi pendirian fondasi. Fondasinya saat ini sudah sangat kokoh. Meski jauh lebih buruk dari Ye Yuan, entah berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan alkemis surgawi biasa. Namun, semakin dia seperti ini, semakin Wen Jingxuan merasa takut ketahuan. Hahaha, menurutmu alkemis surgawi kelas 2 pasti akan lebih kuat daripada alkemis surgawi kelas 1. Guru tidak mengajariku pil surgawi tingkat lanjut dalam 10 tahun ini, dia hanya menyuruhku untuk meletakkan dasar yang kokoh. Dan pil surgawi pendirian fondasi adalah hal yang paling aku kuasai. Bersaing dengan pil surgawi tingkat tinggi, aku tidak sebaik kamu. Namun, bersaing dalam pil surgawi pendirian fondasi, kamu tertinggal jauh. Wen Jingxuan berkata sambil tersenyum dingin. Kata-kata itu mengejutkan Lin Lan sampai dia menatap dengan tercengang. Ketika Wen Jingxuan melihat situasinya, dia bahkan berpikir bahwa dia telah mengintimidasi Lin Lan dan berkata dengan sombong, mengapa? Takut. Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kebetulan sekali, guruku juga mengajariku dengan cara yang sama. Sepertinya orang tua itu masih memiliki pengetahuan. Ketika Wen Jingxuan mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, kamu sendiri sudah tua. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa guruku sudah tua. Lin Lan berkata, gurumu sudah tua dibandingkan dengan guruku. Kamu, Wen Jingxuan sangat tercekik. Di tribun, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa Lin Lan jauh lebih manis sekarang.
Sementara wajah Qin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Tunggu saja, kamu akan menangis sebentar lagi. Selesai berbicara, Wen Jingxuan menenangkan jiwanya dan memfokuskan pikirannya, dan mulai mengekstraksi obat-obatan surgawi. Saat dia bergerak, Lin Lan terkejut. Kekuatan wanita muda ini sungguh tidak bisa diremehkan. Kalau bukan karena dia mengikuti Ye Yuan, dia bukanlah tandingan gadis kecil ini. Kehalusan Wen Jingxuan seperti awan mengambang dan air mengalir, alami dan halus, tampak sangat terampil. Jelas sekali, dia memiliki keterampilan yang nyata. Dia tidak menyombongkan kemampuannya sendiri. Bahkan Wu Chengchao juga terlihat terkejut ketika dia berkata, benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil ini hanya menggunakan waktu 10 tahun dan meletakkan fondasinya dengan kokoh. Jika diberi waktu, dia akan menjadi alkemis surgawi kelas 3 lainnya. Mungkin, dia bisa menembus ke kelas 4. Qin Sun berkata dengan puas, fondasi gadis Jingxuan jauh lebih kokoh daripada alkemis surgawi kelas 2 biasa. Yang menggelikan adalah bahwa bocah ini berpikir bahwa dengan mengirim alkemis surgawi kelas 2, dia akan bisa melewatinya. Bocah, menurutmu dengan memiliki token pelindung, kamu bisa memperlakukannya sebagai token emas pembebasan kematian. Tatapan Ye Yuan tertuju pada Wen Jingxuan tetapi tidak memperhatikan Qin Sun sedikitpun. Qin Sun mengira Ye Yuan akan membalasnya dengan sinis dan menyiapkan banyak kata. Tapi sekarang, rasanya canggung sekali. Sehubungan dengan Wen Jingxuan, Ye Yuan masih cukup menyetujuinya. Skill dasar gadis ini memang cukup solid. Terlebih lagi, kehalusannya menyenangkan hati dan sangat enak dipandang, tanpa rasa stagnan. Jelas sekali, pemahaman gadis ini tentang alkimia sangat akurat. Bakatnya tidak buruk. Sebagian besar dari 33 surga menganggap bakat alkimia sebagai afinitas. Tapi Ye Yuan tidak pernah berpikir demikian. Afinitas memang sangat penting, tapi hanya mengandalkan afinitas saja sudah terlalu bias. Ye Yuan jarang berpikir untuk menerima murid. Namun kali ini, dia memang agak terharu. Jika Qin Sun tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya berencana melakukan perburuan liar, siapa yang tahu bagaimana perasaannya? Stratum surgawi luhur kecil sebenarnya sedang merebut muridnya, alkemis surgawi kelas 3 ini. Segera, pil surgawi pendirian fondasi Wen Jingxuan telah selesai. Melalui pengujian batu induk Gunung Awan, ternyata batu itu mencapai kelas 7 atas. Ketika hasilnya keluar, langsung menimbulkan ledakan seru. Itu luar biasa. Pil surgawi pendirian fondasi kelas 7 atas, sebagian besar alkemis surgawi kelas 2 tidak dapat mencapainya kan? Pil surgawi pendirian fondasi mencapai kelas 5 itu mudah. Tetapi jika kamu ingin mencapai kelas 7 atas, kemungkinan besar bahkan banyak alkemis surgawi kelas 3 tidak dapat melakukannya. Tidak perlu berkompetisi lagi, orang tua itu pasti akan kalah. Wen Jingxuan memasang ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Dalam kemarahannya, dia tampil luar biasa hari ini dan benar-benar mencapai kelas 7 atas. Biasanya, dia hanya mencapai kelas tertinggi ke-7 menengah. Terlebih lagi, keadaannya sangat tidak stabil. Dia memandang Lin Lan dengan tatapan bangga dan berkata sambil tersenyum dingin, "Pak Tua, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menyerah?" Lin Lan mengangguk dan berkata, memiliki keterampilan seperti itu di usia muda, orang tua ini sangat terkesan. Wen Jingxuan berkata dengan sangat gembira, itu berarti kamu mengaku kalah. Tapi Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum mengikuti guru, aku bukan tandinganmu. Tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Bakatmu cukup bagus. Tapi sayang sekali mengikuti orang tua itu. Apakah kamu ingin mengikuti guruku? Wen Jingxuan terkejut, lelaki tua ini sebenarnya ingin merekrutnya. Ye Yuan juga tertegun dan langsung tertawa. Dia tidak menyangka Lin Lan benar-benar mengungkapkan pikirannya sendiri secara verbal. Orang tua ini sedikit menarik. Hahaha, kamu sesumbar saja. Jika kamu memiliki kemampuan, sempurnakan pil surgawi pendirian fondasi kelas 8 untuk aku lihat. Wen Jingxuan berkata dengan sangat marah. Lin Lan mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia mulai menyempurnakan. Saat dia bergerak, wajah semua orang berubah. Teknik penyempurnaan Lin Lan seperti mimpi dan mistis, sedikit lebih cemerlang dibandingkan dengan Wen Jingxuan. Seluruh penyempurnaan selesai dalam sekali jalan. Sehubungan dengan kultivasi pil surgawi pendirian fondasi, Lin Lan sudah lama mengenalnya secara menyeluruh, tidak ada kesulitan sama sekali. Selain itu, dia tidak seaneh Wen Jingxuan. Pil surgawi pendirian fondasi yang dia sempurnakan,
lebih dari 90% di antaranya adalah kelas 8. Ketika pil surgawi pendirian fondasi Linlan mendarat di batu induk Gunung Awan, semua orang tercengang. Qin Sun bahkan tiba-tiba berdiri dan berteriak kaget, kelas 8 atas. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dimaksud dengan kelas 8 atas? Itu berarti pencapaian Linlan dalam pil surgawi pendirian fondasi bahkan lebih kuat darinya. Hal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Sedikit kejutan juga muncul di mata Master Sekte. Ini juga pertama kalinya dia melihat pil surgawi pendirian fondasi kelas 8. Wen Jingxuan tampak seperti sudah babak belur, tidak berani mempercayai semua yang ada di depan matanya. Dia benar-benar kalah. Kalah dari kakek tua. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini hanyalah sampah biasa jika dilihat sekilas, dia seharusnya menjadi pemula di antara alkemis surgawi kelas 2. Tapi dia kalah. Lebih jauh lagi, dia merasakan bahwa afinitas Linlan jauh lebih buruk daripada dirinya. Namun kualitas pil surgawi pendirian fondasi jauh lebih baik daripada miliknya. Kelas 7 atas dan kelas 8 atas sepertinya hanya memiliki selisih satu kelas. Tapi ada jarak 108.000 mil di tengahnya. Kita harus tahu, bahkan Qin Sun, alkemis surgawi kelas 3 ini tidak dapat menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi kelas 8 juga. Linlan memandang Wen Jingxuan dan berkata dengan dingin, "Nak, bakatmu sungguh sangat bagus, tetapi mengikuti orang tua itu telah menghambatmu. Mengapa tidak mengikuti guruku di masa depan? Bakatmu akan dibawa untuk bermain semaksimal mungkin." Saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bangkit dan berkata, "Pak Tua, sudah waktunya kita turun dan berkompetisi." Semua orang membangunkan diri mereka sendiri. Pria sombong dan suka pamer ini akhirnya akan bergerak. Apakah bakat seperti sampah ini benar-benar mengesankan, atau apakah dia memegang posisi tanpa kualifikasi? Itu akan diungkapkan kepada dunia. Arogansi dari sebelumnya sudah menggugah selera semua orang. Namun dalam pandangan semua orang, kemungkinan Ye Yuan mengambil sikap lebih tinggi. Benar-benar tiba saat ini, dia pasti gugup. Namun kini, Ye Yuan justru mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Tatapan Qin Sun berubah tajam, dan dia berkata dengan suara serius, "Nak, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku karena orang itu mengalahkan Jingxuan kan? Hahaha, orang tua ini juga ingin melihat seberapa tinggi kualitas pil surgawi yang disempurnakan dengan afinitas 4 poin." Ye Yuan menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba menoleh ke Sekte Master dan berkata, "Sekte Master, bakat gadis ini sangat bagus. Terlalu sia-sia untuk diserahkan ke tangan orang tua ini. Mengapa tidak membiarkan dia datang kepadaku, bagaimana?" Sekte Master tercengang, Qin Sun juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan belum berkompetisi dalam bidang alkimia dan Ye Yuan benar-benar mulai memburu orang di depan umum. Qin Sun menjadi sangat marah ketika mendengar itu dan berkata, "Nak, kamu juga terlalu kurang ajar. Bukankah seharusnya kamu berpikir untuk melewati rintangan orang tua ini terlebih dahulu sebelum berbicara?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Menurutku pertarungan alkimia ini tidak diperlukan lagi. Itu terlalu merepotkan." Qin Sun mencibir dan berkata, "Nak, trik apa yang kamu pikirkan lagi? Ingin menghindari pertarungan alkimia ini? Hahaha, biar ku beritahu, kamu harus bersaing dalam pertarungan alkimia ini mau atau tidak." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu salah, maksudku adalah, kamu memilih 3 jenis pil surgawi kelas 1, aku akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Setelah aku menyempurnakannya, jika kamu merasa dapat melampauiku, maka silahkan kamu menyempurnakannya. Jika ada satu pil surgawi yang kualitasnya melebihiku, anggap saja aku kalah." Apa, orang ini juga terlalu sombong kan? Tuan Qin, bagaimanapun juga, adalah alkemis surgawi kelas 3, orang ini tidak menganggapnya serius sama sekali. Menakjubkan, sangat mengesankan. Aku sudah sangat tua dan belum pernah bertemu orang sombong seperti itu sebelumnya. Punya kepribadian. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukung kesombongannya atau tidak. Perkataan Ye Yuan kembali menimbulkan kegaduhan. Kata-kata arogan seperti itu bisa digambarkan sebagai merendahkan. Seorang pria yang bahkan tidak yakin apakah dia seorang alkemis surgawi kelas 1 atau tidak, sebenarnya mengabaikan seorang alkemis surgawi kelas 3. Kurang ajar, arogan, kurang pengetahuan. Kamu pikir kamu siapa? Qin Sun benar-benar dipenuhi amarah. Paru-parunya hampir meledak karena amarah. Sedetik yang lalu, Ye Yuan terang-terangan ingin merebut muridnya. Detik berikutnya,
dia langsung memperlakukannya seperti udara. Betapa bangganya dia, alkemis surgawi kelas 3 ini. Kapan dia pernah dihina oleh orang seperti ini sebelumnya? Tapi Ye Yuan tersenyum saat dia berkata kepada Qin Sun, sebenarnya, aku juga menghemat waktu untuk semua orang. Orang tua, kataku, jika aku merusak pil obat pertamaku, bukankah kamu dan Penatua Si Plus dapat membunuhku dengan benar? Terlebih lagi, ada begitu banyak pil surgawi kelas 1, kamu dapat mempersulitku. Kamu dapat mengambil formula pil pribadimu. Secara keseluruhan, kamu bisa menggunakan segala cara untuk mempermalukanku. Dengan cara ini, semua orang juga akan menghemat waktu kan. Semua orang benar-benar terdiam. Ye Yuan benar-benar membiarkan mereka menyaksikan apa yang disebut arogan tanpa batas. Apa yang dia katakan adalah untuk menghemat waktu semua orang. Tapi, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan bisa mengatakan bahwa maksud Ye Yuan adalah tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan, aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Arogansi tanpa batas seperti ini bukanlah arogansi, tapi sangat sombong. Hahaha, maksudmu adalah meskipun aku mengeluarkan formula pil yang belum pernah kamu sempurnakan sebelumnya, kamu tetap bisa menyempurnakannya. Qin Sun tertawa karena sangat marah. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, benar. Jika kamu membuatku bingung dengan formula pil pertamamu, semua orang dapat menghemat waktu. Bagaimana? Coba pertimbangkan. Tidak perlu mempertimbangkan, orang tua ini setuju denganmu. Metode ini sangat bagus. Qin Sun tiba-tiba menjadi tenang, hanya saja kata-katanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Semua orang tahu bahwa ada pertunjukan yang harus ditonton. Sementara Sekte Master menggelengkan kepalanya sedikit. Dia semakin merasa bahwa anak laki-laki yang ditemukan Luo Yunxing ini tidak dapat diandalkan. Orang-orang muda bisa saja bersikap sembrono, tetapi menjadi seperti Ye Yuan, mereka sama sekali tidak sembrono, melainkan mendekati kematian. Qin Sun mengeluarkan sepotong batu giok, melemparkannya ke Ye Yuan, dan berkata, ini adalah formula pil dari pil surgawi awan merah. Jika kamu bisa memperbaikinya, anggap saja itu kerugianku. Wu Chengchao berkata dengan terkejut, kamu sebenarnya memiliki formula pil-pil surgawi awan merah. Aku mendengar bahwa pil surgawi ini dapat menyembuhkan banyak sekali racun di bawah langit. Ini sangat kuat. Aku dengar formula pil ini sudah hilang. Selain itu, tingkat kesulitan pemurniannya sangat tinggi. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar memegangnya. Qin Sun tersenyum dingin dan berkata, orang tua ini telah mendapatkan formula pil ini selama beberapa dekade. Sampai saat ini, aku hanya dapat menyempurnakan kelas 3 yang lebih rendah. Aku benar-benar ingin melihat apakah master ini dapat menyempurnakannya atau tidak. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengarnya. Pil obat yang hanya bisa disempurnakan oleh alkemis surgawi kelas 3 yang lebih rendah, tingkat kesulitan pemurniannya bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin seorang alkemis surgawi kelas 1 bisa menyempurnakan formula pil seperti itu? Ye Yuan menerima slip giok itu dan berkata sambil tersenyum, tidak, sebaiknya kita tetap berpegang pada apa yang dikatakan sebelumnya. 3 pil surgawi, selama kamu bisa melampauiku dalam 1 pil, anggap saja iaku kalah. Qin Sun mencibir dan berkata, hahaha, karena kamu sendiri yang mendekati kematian, maka orang tua ini akan mengabulkan permintaanmu. Plus ayo, teman-teman, siapkan obat surgawi. Sosok Ye Yuan melayang ke bawah dan dia tiba di depan Wen Jingxuan dan berkata, nak, bagaimana kalau kamu mempertimbangkan usulku? Wen Jingxuan tersenyum dingin dan berkata, bicaralah padaku tentang ini lagi jika kamu bisa hidup. Ye Yuan tersenyum tipis dan tidak bertele-tele, dia duduk bersila dan mulai mempelajari formula pil. Formula pil ini memang sangat sulit. Tapi sejak Ye Yuan mendapatkan 3 lembar batu giok milik Zhong Jianchou, dia sudah cukup banyak mempelajari formula pil dasar ini selama beberapa tahun terakhir. Ye Yuan mencapai penguasaan melalui studi komprehensif formula pil dasar ini dan telah mencapai ranah penyelesaian besar dari aturan pil surgawi tingkat pertama. Menyempurnakan pil obat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi pada fondasi ini tidak dianggap terlalu sulit. 2 jam kemudian, Ye Yuan tiba di depan kuali obat dengan sungguh-sungguh. Penampilan itu terlihat lucu di mata orang lain. Banyak orang tersenyum dingin, menunggu Ye Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, saat ekstraksi dimulai, ekspresi semua orang berubah. Teknik pengendalian api yang luar biasa dan cemerlang, obat surgawi yang sangat murni, semuanya menunjukkan kekuatan Ye Yuan yang tak tertandingi tanpa kecuali. Sebelumnya,
Sudah ada 2 master yang mendemonstrasikan teknik ekstraksinya. Tapi, jika teknik ekstraksi Ye Yuan mendapat skor sempurna 100, maka teknik ekstraksi Lin Lan hanya mendapat 1 poin. Adapun Wen Jingxuan, dia bahkan tidak mencapai 1 poin pun. Ini hanyalah perbedaan level. Penyempurnaan yang terjadi selanjutnya bahkan membuat semua orang merasa terpesona dan sangat terkejut. Si plus Fei Yu, Qin Chao, Wu Chengchao, bahkan termasuk Luo Yunxing, mereka semua terkejut hingga mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ini, bagaimana ini mungkin? Afinitasnya hanya 4 poin. Jadi bagaimana dia merasakan kekuatan aturan dalam pengobatan surgawi? Jika dia tidak bisa merasakan kekuatan aturan dalam obat-obatan surgawi, bagaimana dia memurnikan pil surgawi? Qin Sun membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh kebingungan dan keterkejutan. Berpura-pura menjadi misterius. Dia pasti sengaja menyesatkan orang dengan sengaja membuat bingung. Si plus Fei Yu berkata dengan suara serius. Itu benar, itu pasti hal-hal yang sengaja dibuat membingungkan. Dengan afinitas 4 poin, jika dia bisa menyempurnakan pil surgawi awan merah ini, bukankah kita, para alkemis surgawi ini, akan menjadi lelucon? Kata Qin Sun sambil tersenyum dingin. Kelihatannya seperti itu, tapi di dalamnya pasti sudah ada tumpukan pasta. Kata si plus Fei Yu. Kedua orang ini saling bersinggungan, terus-menerus menyemangati diri mereka sendiri. Tapi saat ini, Ye Yuan selesai memadatkan pilnya. Semua orang menahan napas, menatap lekat-lekat ke kuali obat. Apakah itu bagal atau kuda? Inilah waktunya untuk memverifikasinya. Buka. Saat kuali obat dibuka, cahaya kemasan menyilaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Pil emas kelas 9. Ini tidak mungkin. Pil surgawi yang tidak jelas. Mungkinkah dia telah menyempurnakannya sebelumnya? Selain itu, dia hanya memiliki 4 poin afinitas. 4 poin. Ini juga terlalu palsu. Astaga, ini juga terlalu mengesankan. Menyelesaikan masalah ini sekaligus, bagaimana Master Qin masih bisa bersaing? Penontonnya meledak. Semua orang sangat terkejut. Mereka telah memikirkan 10.000 kemungkinan. Satu-satunya hal yang tidak pernah mereka pikirkan adalah bahwa itu adalah pil emas kelas 9 saat Ye Yuan bergerak. Baru pada saat inilah mereka tiba-tiba menyadari mengapa Ye Yuan berani mengucapkan aliran retorika kosong, mengatakan bahwa Qin Sun tidak perlu mengambil tindakan lagi. Sialan, bagaimana cara melakukannya? Qin Sun mengatakannya sebelumnya juga, dia mempelajari pil surgawi awan merah ini selama beberapa dekade dan hanya menyempurnakan kelas 3 yang lebih rendah. Bahkan jika dia memurnikan sampai dia muntah darah, dia tidak bisa menyempurnakan kelas 9 juga. Hahaha, cantik. Saat saudara Ye mengambil tindakan, hal itu menghancurkan semua sisi. Dengan ini, semua orang harus tutup mulut kan. Luo Yunxing mengelus telapak tangannya dan tertawa keras saat dia berkata. Bahkan dia juga tidak menyangka bahwa saat Ye Yuan bergerak, itu akan menjadi sangat menakjubkan, langsung menyelesaikan masalah ini dalam sekali jalan. Di sampingnya, mata Sekte Master penuh dengan keterkejutan. Seorang alkemis surgawi 4 poin yang menantang surga, dia benar-benar hanya melihatnya sekali dalam hidupnya. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata, Pak Tua, kenapa tidak turun dan mencobanya juga? Ini adalah pertama kalinya aku menyempurnakannya. Masih ada beberapa kekurangan selama proses pemurnian. Jika kamu bisa mencapai penyelesaian akhir kelas 9, kamu masih bisa mengalahkanku. Wajah Qin Sun menjadi hitam, ingin mencabik-cabik Ye Yuan. Sudah kelas 9, jika aku turun apa tidak jadi tontonan. Dan saat ini, pernyataan arogan Ye Yuan tidak menimbulkan cemoohan dari seluruh penonton. Pada saat ini, semua kesombongan Ye Yuan menjadi hal yang biasa. Yang kuat tentu saja punya modal untuk menjadi sombong. Apakah kamu tidak melihat bahwa Qin Sun pun tutup mulut? Wen Jingxuan menatap Ye Yuan, bibir cerinya terbuka hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ekor rubah terungkap, tapi ekor ini terlalu besar. Dia bangga pada dirinya sendiri karena sangat berbakat dan belum pernah menempatkan siapapun di sekte itu dalam pandangannya sebelumnya. Namun, afinitas 4 poin luhur kecil menginjaknya ke dalam debu dengan satu kaki. Bukan, itu dia dan gurunya bersama-sama. Awalnya, Ye Yuan hanyalah badut pelompat di matanya. Tapi sekarang, citra Ye Yuan menjadi sangat tinggi. Bagaikan gunung yang tinggi, meremukkannya hingga tak bisa bernapas. Kenapa kamu tidak berbicara lagi? Jangan terburu-buru, kamu baru saja meremehkan musuh kali ini, kamu masih memiliki 2 peluang.
Bergembira, kamu bisa. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata sambil tersenyum. Wajah Qin Sun menjadi hitam, orang ini terlalu sombong. Dia mengertakkan giginya, mengambil slip giok lainnya, dan berkata, ini adalah formula pil untuk pil surgawi transformasi 9 naga ikan. Jika kamu bisa memperbaikinya, orang tua ini akan segera mengaku kalah. Ye Yuan buru-buru berkata, jangan katakan itu, kamu harus berhati-hati, atau kamu mungkin akan menamparkan wajahmu sendiri. Lebih baik tetap berpegang pada apa yang kita sepakati. 3 kali. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Namun, Qin Sun mengeluarkan formula pil-pil surgawi transformasi 9 naga ikan menyebabkan kegemparan sekali lagi. Formula pil ini bahkan lebih mengerikan dan aneh daripada pil surgawi awan merah. Tidak hanya sangat tidak jelas, tetapi kesulitan pemurniannya juga lebih besar. Terlihat bahwa Qin Sun benar-benar mengeluarkan modal darah kali ini. Namun sayangnya, penyempurnaan Ye Yuan berjalan cukup lancar. Beberapa jam kemudian, pil surgawi keluar dari tungku. Kelas 9. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Jika Ye Yuan pernah menyempurnakan pil surgawi awan merah sebelumnya. Lalu apa yang terjadi dengan pil surgawi transformasi 9 naga ikan ini? Pil surgawi yang begitu tidak jelas, lupakan di 5 wilayah surgawi cahaya, bahkan di 4 wilayah surgawi besar, hanya ada sedikit orang yang memahaminya juga. Tapi Ye Yuan sepertinya sudah menyempurnakannya berkali-kali sebelumnya. Saat dia bergerak, itu adalah kelas 9. Ye Yuan memandang Qin Sun dan berkata sambil tersenyum, sudah mengatakannya. Jangan terlalu yakin, sangat mudah untuk ditampar. Wajah Qin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Dia berkata dengan sangat marah, orang tua ini tidak percaya bahwa kamu bisa menyempurnakan ini. Selesai berbicara, dia mengeluarkan batu giok lainnya dan melemparkannya tepat ke arah Ye Yuan. Perasaan ilahi Ye Yuan menyapu dan matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Formula pil ini cukup bagus. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mulai menyimpulkan. Yang lain juga terlihat penasaran, tidak tahu formula pil apa yang dikeluarkan Qin Sun kali ini. Namun mereka tahu bahwa kali ini itu pasti formula pil pamungkas Qin Sun. Beberapa jam kemudian, tungku dibuka. Masih kelas 9. Itu adalah pil kekaisaran surgawi pembersih debu Yuki yang legendaris. Pil surgawi tingkat kekaisaran. Pil surgawi kelas kekaisaran kelas se-9. Wu Chengchao tiba-tiba berdiri, melihat pil obat itu dengan wajah heran, sangat terkejut. Dia selalu memendam mentalitas melihat Qin Sun mempermalukan dirinya sendiri. Namun kali ini, dia tidak bisa duduk diam lagi. Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi tingkat kekaisaran ke tingkat 9 secara langsung membuatnya meledak. Pil surgawi tingkat kekaisaran adalah pil surgawi tingkat tertinggi. Setiap tingkatan memiliki jenis pil surgawi terbaik, itulah pil surgawi tingkat kekaisaran. Stratum surgawi luhur kecil sama sekali tidak mampu menahan khasiat obat dari pil surgawi tingkat 2. Setelah dikonsumsi, kemungkinan besar mereka akan terpesona oleh khasiat obat dari pil surgawi tingkat 2. Namun, pil surgawi tingkat kekaisaran tidak akan bisa. Khasiat obat dari pil surgawi tingkat kekaisaran 1 tidak kalah dengan pil surgawi tingkat 2. Namun khasiat obatnya sangat lembut, stratum surgawi luhur kecil juga dapat mengonsumsinya. Namun pil surgawi tingkat kekaisaran memiliki aspek yang paling menakutkan. Itu karena kesulitan pemurniannya sangat tinggi. Apapun pil generasi Jasper, apapun pil surgawi transformasi 9 naga ikan, semuanya lemah hingga maksimal di depan pil surgawi tingkat kekaisaran. Oleh karena itu, bagi sebagian besar alkemis surgawi, pil surgawi tingkat kekaisaran hanyalah sebuah legenda. Karena meskipun mereka memperoleh formula pilnya, mereka juga tidak dapat memurnikannya sama sekali. Tapi Ye Yuan menyempurnakannya. Dia tidak hanya menyempurnakannya, lebih jauh lagi, itu adalah pil emas kelas 9. Pil surgawi kelas kekaisaran kelas 9. Sekte Master, aku ingin tahu apakah saudara Yeku ini dapat mengambil posisi sebagai pelindung sayap hijau. Luo Yunxing berkata sambil tersenyum ringan. Dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Namun saat ini, dia sebenarnya merasakan perasaan gembira dan puas. Penampilan luar biasa Ye Yuan membuktikan bahwa penglihatannya benar. Jujur saja, dia juga tidak menyangka kalau Ye Yuan bisa menjadi begitu menakutkan. Itu adalah pil tingkat kekaisaran. Selain itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 9.
Seluruh tubuh Master Sekte bergetar dan dia menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, ya. Tentu saja, dia layak mendapatkannya. Tidak, menjadi pelindung sayap hijau saja tidak cukup. Luo Yunxing tersenyum ringan dan berkata, sebenarnya, ketika aku pergi untuk memandunya saat itu, aku ingin memberinya otoritas sebagai pelindung sayap ungu. Namun sayangnya, otoritas terbesarku juga hanya memberinya status sebagai pelindung sayap hijau. Saudara Ye memiliki hati yang luhur dan harus diperlakukan dengan tulus. Kalau tidak, dia tidak akan peduli meski diberi posisi penatua. Karena alasan ini, aku bersembunyi di negeri timur selama 1 dekade. Master Sekte perlahan berkata, Yunxing, kamu melakukannya dengan sangat baik. Dalam hal ini, kamu telah memberikan kontribusi besar pada sekte ini. Hanya saja aku tidak bisa memberinya pelindung sayap hijau ini. Semuanya, dengarkan. Aku, Feng Xuanyi, segera mengeluarkan perintah Master Sekte dan memerintahkan 2 orang Luo Yunxing dan Ye Yuan untuk menjadi tetua Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Upacara penganugerahan akbar akan diadakan di hari lain. Master Sekte berkata dengan suara keras. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Semua orang terkejut. Tetua, stratum surgawi yang lebih rendah sebenarnya menjadi seorang penatua. Master Sekte memiliki spiritual yang begitu luas, hanya saja, apakah posisi ini diberikan terlalu tinggi? Ini mungkin merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi 5 sekte surgawi besar 5 wilayah surgawi cahaya kita kan. Seorang alkemis surgawi kelas 1 yang secara langsung menjadi pelindung sayap hijau sudah cukup mengejutkan sejak awal. Tapi Ye Yuan benar-benar naik ke tingkat yang lebih tua, mencapai surga dalam 1 langkah. Kita harus tahu, di Sekte Beladiri Aman Surgawi, hanya pusat kekuatan surga penguasa giok yang bisa menjadi penatua. Ada lebih dari 2 alam besar antara luhur kecil dan luhur penguasa giok. Tindakan Feng Xuanyi benar-benar mengejutkan semua orang. Yunxing berterima kasih pada Master Sekte, kata Luo Yunxing. Terima kasih, Master Sekte. Aku juga berterima kasih kepada pelindung Qin karena telah memberikan formula pil. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Melihat senyum Ye Yuan, ekspresi Qin Sun menjadi hitam seperti dasar pot. Ternyata orang yang memainkan jurus ini sebenarnya untuk menipu formula pilnya. Ini benar-benar mengalami kerugian ganda. Hanya saja siapa yang mengira bocah ini bahkan bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi. Tatapannya berubah dingin dan dia berkata, Sekte Master, seorang alkemis surgawi kelas 1 yang mengambil posisi sebagai penatua, itu tidak cukup untuk meyakinkan massa. Jika Master Sekte bersikeras melakukan hal itu, Qin ini akan menarik diri dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri untuk selanjutnya. Sekte Surgawi Aman Bela Diri, hanya akan memiliki dia atau aku. Wajah semua orang berubah, tidak menyangka Qin Sun benar-benar bentrok dengan Master Sekte. Tapi, harus diakui, tindakan ini kejam. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Ye Yuan, dia hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 1, itu saja. Dia dapat memurnikan pil surgawi tingkat kekaisaran, tetapi tidak dapat menyempurnakan pil surgawi tingkat 3. Tapi Qin Sun adalah alkemis surgawi kelas 3 yang masih hidup. Ekspresi Feng Xuanyi juga sangat jelek. Ditantang oleh Qin Sun di depan umum seperti ini, itu membuatnya sangat terkejut. Tatapannya menjadi gelap dan dia berkata, Pelindung Qin, kamu telah berada di Sekte Beladiri Aman Surgawiku selama bertahun-tahun dan tahu apa arti seorang alkemis surgawi yang sangat berbakat bagi sekte tersebut. Terlebih lagi, Ye Yuan berbeda dari yang lain. Hal ini memang agak membuatmu malu. Tapi Master Sekte ini akan memberikan kompensasi padamu setelahnya. Semua pendaki dari alam bawah itu tercengang. Master Sekte yang diagungkan benar-benar menundukkan kepalanya ke pelindung. Mungkinkah di Sekte Beladiri Aman Surgawi ini, seseorang bisa datang dan pergi sesuka hati? Hanya seorang pelindung, meskipun alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Bela Diri sangat sedikit, namun jumlahnya tidak sebanyak itu kan. Bahkan Ye Yuan juga sangat bingung. Konsesi Feng Xuanyi tidak membuat Qin Sun berhenti. Hanya melihatnya mendengus dingin. Dia berkata, Sekte Master, tidak ada diskusi tentang masalah ini. Entah sekte itu akan menjatuhkan hukuman mati padanya, atau aku, Qin Sun, pergi. Tatapan Feng Xuanyi berubah menjadi tajam, mengungkapkan ketidakbahagiaan. Permintaan Qin Sun bukan lagi posisi penatua, melainkan hukuman mati Ye Yuan. Ini keterlaluan. Terlepas dari bagaimana bakat Ye Yuan, jika dia benar-benar setuju, siapa yang masih akan menganggap serius dia, Master Sekte ini?
Apakah wajahmu lebih besar dariku, ketua sekte? Terlebih lagi, bakat Ye Yuan membuatnya sangat terkejut. Pil Kekaisaran Surgawi, afinitasnya semakin meningkat, arti penting keduanya terlalu besar. Jika afinitas benar-benar dapat ditingkatkan, bukankah itu berarti para pendaki dari alam bawah juga bisa menjadi alkemis surgawi? Oleh karena itu, meskipun tingkat pengolahan Ye Yuan masih rendah, namun pengaruhnya terhadap sekte ini sangatlah luas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan kursi penting sebagai tetua kepada stratum surgawi yang lebih rendah? Namun yang menyedihkan adalah identitas dan latar belakang Qin Sun sangat tidak sederhana. Cara menentukan pilihan adalah sesuatu yang membuatnya pusing. Jika itu adalah pertarungan alkimia secara pribadi, itu masih baik-baik saja. Tapi sekarang, dia harus membuat pilihan di depan seluruh sekte. Apakah itu Ye Yuan atau Qin Sun? Dan pada saat ini, sosok Luo Yunxing tiba-tiba bergoyang dan mendarat di samping Ye Yuan. Dia tidak berbicara, hanya berdiri diam-diam menunggu keputusan Feng Xuanyi. Artinya sudah sangat jelas. Dia berdiri bersama Ye Yuan. Seluruh penonton terdiam, mata semua orang menatap Feng Xuanyi, ingin melihat bagaimana dia membuat pilihannya. Sementara Qin Sun terlihat puas seolah kemenangan sudah dalam genggaman. Dia, seorang Qin Sun, tentu saja tidak seberapa. Tapi raksasa di belakangnya, siapa di benua hujan cerah yang berani memprovokasi? Oleh karena itu, Ye Yuan pasti akan mati. Dia sudah sangat marah terhadap Ye Yuan. Bahkan dengan risiko menyinggung Feng Xuanyi, dia juga harus menghukum mati Ye Yuan. Tiba-tiba, tatapan Feng Xuanyi berubah tajam, dan dia berkata kepada Qin Sun, karena itu masalahnya, pergilah. Qin Sun saat ini sedang menatap Ye Yuan dengan ekspresi puas diri. Mendengar ini, senyumannya langsung berubah kaku di wajahnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Xuanyi, apa yang kamu katakan? Feng Xuanyi berkata dengan suara serius, aku berkata, agar kamu meninggalkan sekte surgawi aman bela diri. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi pelindung sayap ungu sekte surgawi aman bela diriku. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dikejutkan oleh kata-kata Feng Xuanyi. C+VU berkata, Master Sekte, jangan menyinggung aliansi Pil, bagaimana kita akan menghadapi 4 sekte besar surgawi di masa depan. Pelindung Mo juga berkata, Sekte Master, kamu tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan hati. Betapapun hebatnya Ye Yuan, dia hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 1. Apakah dia bisa tumbuh dewasa atau tidak masih belum diketahui. Jika kita menyinggung aliansi Pil karena ini, sekte surgawi aman bela diri kita akan kesulitan untuk melangkah maju. Han Qianshan berkata, selama kita membunuh Ye Yuan, pelindung Qin pasti akan lebih mengabdi pada sekte kita. Untuk beberapa waktu, semua pelindung yang hadir keluar untuk mendesak. Semua orang mendukung Qin Sun secara sepihak. Diamlah untukku. Feng Xuanyi berteriak dengan dingin dan berkata, tempat ini adalah sekte surgawi aman bela diri, bukan aliansi Pil. Meskipun sekte surgawi aman bela diriku bergantung pada aliansi Pil, itu juga bukan hal yang bisa diperintahkan oleh alkemis surgawi kelas 3 yang lemah. Qin Sun, pergilah. Ekspresi Qin Sun sudah sangat suram. Mendengar itu, dia tersenyum dingin dan berkata, hahaha, Feng Xuanyi, kamu sangat baik. Aku, Qin Sun, memang hanya seorang alkemis surgawi kelas 3, tapi jangan lupa siapa guruku. Baiklah, aku pergi. Hanya saja penghinaan hari ini, aku akan mengembalikannya ke sekte surgawi aman bela diri dengan penuh minat. Gadis Jingxuan, ayo pergi. Luo Yunxing mengerutkan kening dan berkata, Jingxuan adalah murid sekte surgawi aman bela diri, bukan murid aliansi Pil, hak apa yang kamu miliki untuk membawanya pergi? Qin Sun tersenyum dingin dan berkata, dia adalah muridku. Tentu saja, dia juga murid aliansi Pil. Aku akan membawanya pergi hari ini, lihat siapa yang berani menghentikanku. Jingxuan, kemarilah. Wen Jingxuan tampak kesulitan, dia sama sekali tidak menyangka bahwa segalanya akan menjadi berantakan. Salah satunya adalah guru yang mengajarkan kultivasinya, yang lainnya adalah sekte yang menafkahinya, sangat sulit untuk membuat pilihan. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menghalangi Wen Jingxuan dan berkata dengan dingin, dia tidak mau pergi bersamamu. Qin Sun berkata dengan sangat marah, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah sekarang giliranmu untuk datang dan memberitahuku apa yang harus aku lakukan terhadap muridku? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman palsu,
Kamu tidak ingin membawanya pergi untuk sesuatu yang sederhana seperti mengajar murid magang kan? Ekspresi Qin Sun berubah dan dia berkata dengan sangat marah, kurang ajar. Jingxuan adalah sepotong batu giok yang belum dipotong. Menempatkannya di sekte bela diri aman surgawi juga sia-sia. Aku membawanya ke aliansi sipil demi masa depannya. Apa lagi yang bisa dilakukan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a